Tapi tadi di sana daunnya tuh goyangnya kenceng banget, tapi di sini enggak. Tuh, enggak ada yang goyang. Itu pas kebetulan pohon pisang. Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini di video gue yang ini gue lagi coba penelusuran sama anjing gue juga, si Ciro pastinya. Di sini kita akan lihat seperti gosip-gosip sebelumnya. Sebenarnya sih bukan gosip ya, ini kenyataan sih, karena memang di rumah gue sendiri itu ngalamin beberapa kejadian aneh gitu, yang kalau dari mulai sebelum subuh sampai bahkan setengah 6 pagi itu kayak ada tukang lagi kerja gitu, getok-getok tembok kayak martil gitu, kayak lagi mau pasang pajangan atau apa gitu. Dan itu lama banget sih, kurang lebih 1 jaman lebih mungkin ya gitu, karena dari sebelum subuh sampai setengah 6 lewat gitu. Dan jadi ceritanya waktu kita pertama ngedenger itu, pertama tuh anjing gue udah gonggong-gonggong sebelum subuh ya, jam setengah 5-an kurang gitulah. Anjing gue udah gonggong-gonggong, udah ngejilatin muka gue. Dia kayak mau ngasih tahu sesuatu, cuma karena gue ngantuk banget gue nggak peduli. Dan gue ngedenger banget, emang saat itu juga ada yang getok-getok samping rumah gue gitu, samping kamar gue sih lebih persisnya gitu. Terus pokoknya itu lama banget ya, kayak orang lagi mau pasang pajangan gitulah gitu. Terus karena gue ngantuk banget, jadi gue bodo amat, gue tidur lagi tuh. Dan ternyata tuh berlanjut terus-terusan, semakin kenceng bahkan gitu. Dan itu begitu pas lagi kenceng-kencengnya gitu ya, kayak orang lagi kerja keras banget gitu ya, kayak tukang tuh bener-bener lagi kerja kayak benahin rumah gitulah bunyinya, getok-getoknya gitu, pas tepat di samping tembok kamar gue gitu. Nah, di samping tembok kamar gue itu adalah kamar orang sebelah yang pertama, kamar depan gitu ya, dan nempel sama kamar belakangnya dia gitu, jadi posisinya itu sederetan gitu. Dan guys, beberapa menit setelah gue ketiduran lagi tuh, setelah gue denger yang pertama terus gue ketiduran kan ya, terus ternyata gue denger lagi itu makin kencang dan semakin ngeganggu banget sih ngeganggunya itu. Sampai gue bangun, terus laki gue juga bangun gitu, karena itu emang berisik banget, terlalu berisik bahkan gitu. Terus karena posisinya masih agak gelap ya, gue merasa terganggu banget gitu ya. Dan gue nggak sadar gitu kalau saat itu tuh ternyata masih gelap gitu, karena udah terlalu ngeganggu banget, getok-getoknya terlalu berisik banget gitu ya. Gue langsung pengen negor gitu, gue pikir udah mulai terang kali gitu ya, mungkin jam 6-an atau setengah 7 gitu. Tapi biasanya tukang itu kalau kerja kan mulai dari, kalau nggak jam 7 ya jam 8 gitu mereka. Itu pun belum mulai getok-getok sih, mungkin baru mulai ya masuk rumah buat beresin apa gitu mungkin gitu. Terus mungkin juga pasti ada basa-basi dulu kan, gak langsung kerja gitu pastinya ya gitu. Terus udah gitu, begitu gue bangun
laki gue juga kebangun di sebelah gue, anjing gue masih terus ngegonggong, dan posisinya itu anjing gue fokus banget ke tembok kamar gue gitu, yang tepat tempatnya di mana itu berisik banget gitu. Anjing gue gonggong itu sampai ngaung-ngaungan gitulah, pokoknya sampai ngelolong gitu. Dan anjing gue pun gak berhenti-berhenti, tumbenan banget gitu. Sebelumnya di rumah sebelumnya juga pernah kejadian kayak gitu juga gitu, dan gue memang udah hafal banget anjing gue kalau lagi fokus sama sesuatu, ada yang aneh di rumah itu dia tuh beda banget ya gonggongnya. Dan kita semua pasti tahu yang ngerti anjing ya, kalau mereka lagi ngeliat sesuatu pasti beda lolongannya, beda gonggongannya juga, beda ngelihat orang bertamu, beda ngelihat orang jahat, beda ngelihat sesuatu yang aneh gitu, beda deh pokoknya. Setiap dia tahu sesuatu pasti beda gitu ya gonggongannya. Untuk yang ngerti pasti tahu banget ini gitu. Dan begitu gue kebangun, laki gue kebangun, dan kebetulan kita tuh tinggal ada keponakan gue juga sebelah kamar gue itu, keponakan gue. Dan ternyata gue buka pintu tuh saat itu gue marah-marah gitu, nggak bisa sih gue bilang gitu, ini udah ngeganggu banget dan terlalu berisik. Nah pada saat gue ngomong kayak gitu pun itu malah itu gimana ya, masih kenceng gitu loh, getok-getoknya masih kenceng banget. Bahkan kita lagi pas ngoceh, ini siapa sih tukang kok sepagi ini gitu loh. Dan gue nggak sadar kalau itu ternyata belum terang. Begitu gue pengen keluar kamar, gue sama laki gue ditarik, disadarin sama dia, bangun dulu matanya, dia bilang gitu, lihat keluar dari jendela masih gelap, dia bilang gitu. Tahu kan artinya? Jadi ceritanya laki gue ngasih kode, cuma nggak mau ngomong terlalu vulgar gitu loh, nggak mau, kita kayak seolah-olah tuh kayak dia ngasih kode nggak mau ngebahas gitu loh saat itu karena sedang kejadian gitu kan. Oke, terus akhirnya gue coba bangunin keponakan gue. Pas gue buka pintu keponakan gue juga ternyata kebangun gitu, dan dia ternyata katanya juga memang udah denger dari tadi, berisik banget gitu. Ternyata nggak cuma gue doang yang ngedenger, tapi seisi rumah gue itu ngedenger gitu. Dan kita tuh ngobrol-ngobrol, dan gue baru sadar, oh iya ya, ini kok masih gelap ya. Kata laki gue, dia bilang katanya, iya ada tukang nginep kerja, dia bilang gitu. Cuma gue merasa aneh, gak mungkin kalau tukang kerja tapi sampai sebegadang itu, sampai pagi gitu, sampai subuh-subuh terus masih getok-getok kenceng-kenceng banget, itu kan gak mungkin ya kayak gitu. Apalagi di perumahan gitu, otomatis mereka pasti harus ada izin gitu untuk kerja tengah malam. Itu pun kalau darurat, kalau enggak ya gak mungkin lah mereka kerja gitu ya, normalnya ya gitu. Dan setelah itu kita akhirnya mau gak mau karena kita merasa aneh nih, seisi rumah merasa aneh, kita tungguin sampai terang. Dan begitu terang kita keluar rumah, posisinya laki gue juga lagi libur ya, jadi dia santai gitu, punya waktu buat nunggu dulu. Akhirnya kita keluar. Nggak biasanya kalau hari weekend itu biasanya kita tidur bangun itu agak siangan gitu, tapi karena ada kejadian ini jadi kita tumbenan bangun sepagi itu gitu, sampai nunggu terang dulu kita keluar. Begitu kita keluar, kita lihat sebelah rumah kita tuh kosong guys gitu. Itu kosong, nggak ada apapun, nggak ada siapapun, dan itu rumah belum terisi, nggak ada hoarding ya, pokoknya rumah kosong. Gimana lah rumah kosong, kalau dari luar kan pasti kelihatannya jendelanya ke dalam. Dan posisinya itu di depan rumahnya itu kan ada keran, itu kerannya terbuka, nyala terus, airnya itu ngucur terus gitu, padahal nggak ada orang sama sekali dan nggak ada siapapun yang datang. Nggak mungkin sesubuh itu gitu loh kasarnya ya. Dan setelah kejadian itu ada cerita lagi di balik itu. Ternyata 2 hari setelahnya ya kalau nggak salah, besoknya itu, jadi katanya ada salah satu tetangga kita yang lagi keliling, mungkin ngeronda malam ya, iseng gitu, dia lagi keliling di perumahan ini. Ceritanya dia tuh katanya ngelihat sesuatu yang keluar dari rumah itu malam-malam gitu, pada saat dia lagi keliling itu. Dan dia akhirnya cerita di grup perumahan kita gitu. Akhirnya kita semua jadi tahu gitu, dan katanya sih dia bisa lihat gitu ya, entah nggak tahu itu kebenarannya ya atau enggak, tapi dia memang udah cerita ke semua bapak-bapak yang ada di perumahan ini gitu, di grup perumahan juga gitu, jadi semua orang tahu gitu ya.
Dan karena kejadian itu jadi kayaknya agak-agak suasananya jadi agak-agak kayak mencekam gitu gitu. Dan keesokan harinya itu udah jadi satu hari kita kejadian sesi rumah kita bangun, besoknya bapak-bapak itu ngelihat pas lagi malam-malam ada yang keluar dari rumah itu. Besoknya lagi itu ternyata rumahnya diisi sama yang punya gitu. Pagi-pagi mereka pindahan, kita nggak mau cerita karena apa yang udah kita alamin selama kita tinggal di sini dari rumah sebelah itu kita nggak mau cerita karena kesian ya kalau sampai tahu, takutnya jadi takut atau gimana gitu, jadi iseng atau gimana ya. Jadi kita tetap bungkam nih seisi rumah, nggak mau cerita sama siapa-siapa, udah sepakat gitu. Karena kasihan yang lain kalau sampai tahu pasti takutnya ada yang takut apa gimana gitu di rumahnya gitu. Oke. Dan setelah beberapa hari kemudian itu udah rame-rame di grup, masih rame-rame di grup bapak-bapak tuh. Dan hari ini kebetulan ini malam minggu ya guys. Malam ini tuh kita coba penelusuran gitu, katanya larinya ke area taman. Gue coba penelusuran di sini sama laki gue dan anjing gue gitu, ngelihat beberapa waktu mungkin kurang lebih setengah jam, tapi kita ngobrol di situ kurang lebih 2 jam lebih kita ngobrol, hampir 3 jam kita ngobrol di situ. Dan ini rekamannya guys, kita lihat dulu rekamannya ya, ikutin terus sampai videonya selesai. Yuk.
Come. Come. What? Sini aja, lihat sini. Tapi tadi di sana daunnya tuh goyangnya kenceng banget, tapi di sini enggak. Tuh, enggak ada yang goyang. Itu pas kebetulan pohon pisang. Ih, yuk. Sini, sini. Come. Come. No. Come. Gue ditemenin Ciro. Let's go. Come. Come. Let's go. Come. Tadi tuh ini pohonnya goyangnya parah banget. Cuma ya udah cuekin aja. No. Come. Jangan. Iyo. No.
Cira. 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 Ding ding ding. Ding ding ding. No, sit. Ciro, fokus ke rumah kosong depan. Speak. Speak, Ciro. It's okay. Speak. 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 Ciro selalu fokus ke rumah kosong itu tuh. Nah, sit, 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 sit sayang, sit. Sit sayang, sit. Sini. Sit sini. Mana ya, mau lihat mana? Mana? Nah. Good. Nah.
Come up. Sit. Good. Cerah. Cerah. Sit. 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 Yeah, sit. 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 Good. Sit. Sit.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by